Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natasha Jelika Putri dengan NIM 14016200016 dari kelas PPKMB Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang subjek pajak dan objek pajak. Tentunya video kali ini ditujukan juga untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Pajak dengan dosen pengampu yaitu Bapak Asep Rudi Casmana. Terus juga ada Ibu Dwi Afrimeti dan juga Ibu Anissa. Oke, di dalam video ini juga saya sendiri akan memaparkan 3 poin, yaitu konsep pajak secara umum, yang kedua ada subjek pajak itu sendiri, dan yang ketiga tentang tata cara pembayaran pajak. Oke, langsung aja simak ke video kita ini. Nah, pembahasan pertama kita yaitu tentang konsep umum pajak itu sendiri. Tentu kalau misalkan kita membahas tentang konsep pajak secara umum, kita akan mengenal pertama kali dengan pengertian pajak. Nah, pengertian pajak itu sendiri adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu ataupun entitas kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, internasional. Nah, pajak juga bertujuan untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam layanan publik serta mengatur distribusi kekayaan. Lalu, ketika kita sudah berbicara tentang pengertian pajak, aneh rasanya jika kita tidak mengenal tujuan pajak itu sendiri. Nah, tujuan pajak ini ada 3. Yang pertama, untuk membiayai kegiatan pemerintah, di mana pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan juga program-program sosial lainnya. Tujuan pajak yang kedua yaitu mengatur distribusi kekayaan. Nah, pajak juga dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memperoleh dana dari kelompok yang lebih kaya dan mengalokasikannya ke kelompok yang lebih membutuhkan. Lalu yang ketiga yaitu tujuan pajak pengendalian ekonomi. Nah, dalam pengendalian ekonomi ini, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan inflasi, mendorong investasi, dan juga mengatur perilaku ekonomi. Tadi kita udah mengenal tentang pengertian dan juga tujuan. Lalu dalam materi konsep pajak secara umum ini, kita juga akan mengenal fungsi dari pajak itu sendiri. Fungsi pajak ini sendiri dibagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama yaitu ada fungsi fiskal, yang kedua ada fungsi redistribusi, dan yang ketiga ada fungsi pengendalian ekonomi. Nah, 3 fungsi ini tuh memiliki uraian penjabaran lainnya. Yang pertama tentang fungsi fiskal, di mana pajak ini sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik. Lalu fungsi kedua yaitu fungsi redistribusi. Pajak ini juga digunakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mendistribusikan kembali kekayaan dari kelompok yang lebih mampu ke kelompok yang lebih membutuhkan. Lalu fungsi yang ketiga yaitu pengendalian ekonomi, di mana pajak dapat digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi, mendorong investasi, dan juga mengurangi inflasi. Nah, pembahasan selanjutnya dari konsep umum pajak itu sendiri, selanjutnya mengenal tentang prinsip-prinsip dari pajak itu sendiri. Prinsip-prinsip pajak ini dibagi menjadi 5 prinsip. Yang pertama yaitu ada prinsip keadilan. Nah, dalam prinsip keadilan ini pajak harus dikenakan secara adil, di mana individu ataupun entitas yang lebih memiliki kemampuan ekonomi yang besar diharapkan untuk membayar jumlah pajak yang lebih tinggi juga daripada mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih rendah. Di prinsip yang kedua yaitu tentang prinsip kepastian hukum, di mana pajak ini harus ditetap berdasarkan peraturan hukum yang jelas dan dapat dipahami oleh subjek pajak. Tentu dalam prinsip yang kedua ini, ketentuan pajak ini harus stabil dan tidak dapat berubah secara sewenang-wenang pula. Yang ketiga yaitu prinsip kemanfaatan. Prinsip kemanfaatan ini pastinya pajak itu harus digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang memberikan manfaat ataupun rasa
kebermanfaatan kepada masyarakat secara umum seperti penyediaan layanan publik dan juga pembangunan infrastruktur. Prinsip yang keempat yaitu prinsip kesederhanaan, di mana dalam prinsip kesederhanaan ini tuh sistem perpajakan harus mudah dipahami dan juga diterapkan oleh subjek pajak. Hal ini pun melibatkan pengurangan birokrasi yang berlebihan dan juga penyederhanaan proses perpajakan itu sendiri. Lalu prinsip yang terakhir yaitu tentang prinsip keterbukaan dan transparansi. Informasi mengenai aturan dan kebijakan perpajakan ini harus tersedia secara terbuka dan transparan bagi semua pihak yang terkait, sehingga subjek pajak itu pun dapat memahami hak dan kewajiban dari pajak mereka yang akan dibayarkan itu sendiri. Di pembahasan yang kedua, poin kedua ini kita akan membahas tentang subjek pajak orang pribadi. Dalam subjek pajak ini itu ada pengertiannya bahwa subjek pajak ini adalah individu ataupun entitas yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Lalu dalam subjek pajak ini juga dijelaskan bahwa pun pembagian dari subjek pajak orang pribadi seperti yang pertama warga negara. Nah, setiap individu yang menjadi warga negara dalam suatu negara secara otomatis menjadi subjek pajak dan memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Lalu yang kedua yaitu penduduk. Nah, penduduk ini adalah individu yang tinggal ataupun menetap dalam suatu negara untuk jangka waktu tertentu dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang pajak yang dianggap sebagai subjek pajak. Lalu subjek pajak yang ketiga yaitu ada non-penduduk. Nah, non-penduduk itu sendiri adalah individu yang tidak tinggal ataupun menetap dalam suatu negara untuk jangka waktu tertentu namun memiliki penghasilan ataupun melakukan kegiatan ekonomi di negara tersebut, maka dapat dianggap sebagai subjek pajak terbatas pada penghasilan ataupun kegiatan yang terkait. Contohnya, misalkan A itu merupakan seorang warga negara dari Cina, tetapi A memiliki kantor ataupun perusahaan yang menetap di Indonesia, maka A ini wajib membayarkan pajak dari perusahaannya tersebut ke negara Indonesia. Oke, tadi kita udah mengenal tentang subjek pajak pribadi, lalu yang selanjutnya itu adalah subjek pajak badan usaha. Nah, subjek pajak badan usaha ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada perseroan terbatas ataupun PT, adalah badan usaha yang didirikan dengan memiliki pemisahan harta, benda dan kekayaan yang terpisah dari pemiliknya. PT ini tuh memiliki identitas hukum yang terpisah dan dianggap sebagai subjek pajak yang terpisah dari pemiliknya juga. Lalu yang kedua yaitu koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang didirikan oleh sekelompok orang dengan prinsip-prinsip koperasi. Koperasi juga biasanya disebut sebagai subjek pajak yang terpisah dari anggotanya. Lalu selanjutnya pembahasan mengenai kewajiban dari subjek pajak itu sendiri. Nah, dalam kewajiban subjek pajak itu sendiri terbagi menjadi beberapa poin seperti membahas tentang sanksi pelanggaran, terus juga ada kepatuhan dan audit, lalu ada pembayaran pajak, pelaporan, dan juga pendaftaran. Oke, kita langsung bahas satu persatu dari poin kewajiban subjek pajak ini. Yang pertama, tahap pendaftaran. Nah, subjek pajak ini harus mendaftarkan diri mereka ke otoritas pajak yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendaftaran ini tuh biasanya dilakukan sebelum memulai kegiatan usaha ataupun ketika untuk memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan. Lalu yang kedua yaitu pelaporan. Pelaporan ini merupakan bagian dari subjek pajak harus melaporkan secara tepat dan lengkap semua informasi yang diperlukan dalam deklarasi pajak merdeka ini. Nah, hal ini tuh termasuk pelaporan pendapatan, juga pengeluaran, ada pelaporan aset juga, dan pelaporan kewajiban pajak lainnya yang sesuai dengan jadwal dan format yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga yaitu pembayaran pajak. Nah, dalam pembayaran pajak ini subjek pajak itu harus membayar pajak yang tertuang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pembayaran ini tuh harus dilakukan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dan melalui metode-metode yang telah ditetapkan oleh Badan Otoritas Pajak. Yang selanjutnya yaitu ada kepatuhan dan audit. Maksud dari kepatuhan dan audit ini, subjek pajak itu wajib mematuhi semua ketentuan perpajakan dan bekerja sama dengan otoritas pajak dalam hal audit dan pemeriksaan pajak. Nah, mereka juga sebagai subjek pajak itu harus menjaga dan menyimpan catatan keuangan yang akurat untuk mendukung pelaporan dan pembayaran pajak mereka. Lalu yang selanjutnya di sini ada tentang sanksi dan pelanggaran. Nah, sanksi dan pelanggaran ini akan dikenakan apabila subjek pajak itu melanggar ketentuan perpajakan dalam perpajakan dan dapat dikenakan sanksi serta denda yang sesuai dengan hukum perpajakan. Nah, sanksi ini tuh biasanya berupa denda, terus juga bunga ataupun tindakan hukum lainnya tergantung dari berat dan ringannya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh subjek pajak itu sendiri. Oke, kita hampir di akhir video ini, yaitu kita akan membahas poin ketiga mengenai tata cara pembayaran pajak bagi subjek pajak itu sendiri. Nah, dalam tata cara pembayaran pajak ini dibagi menjadi beberapa poin pembahasan. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang periode pelaporan pajak. Nah, periode pelaporan pajak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama tahunan dan yang kedua secara berkala. Apa sih tahunan dan berkala bedanya? Oke, kalau tahunan ini dalam periode pelaporan pajak yaitu banyak negara mewajibkan subjek pajak untuk melaporkan pendapatan dan informasi keuangan lainnya dalam bentuk laporan pajak tahunan. Nah, biasanya laporan ini tuh harus diserahkan setelah akhir tahun pajak. Lalu kalau berkala yaitu laporan pajak, jadi selain dari laporan pajak tahunan, subjek pajak juga dapat diwajibkan untuk melaporkan pajak itu secara berkala, misalkan secara bulanan ataupun per kuartal. Hal ini terutama berlaku untuk pajak yang pajak penghasilan dan PPN. Lalu di poin selanjutnya kita akan membahas tentang perhitungan dan penentuan dari jumlah pajak itu sendiri. Nah, dalam materi perhitungan dan penentuan jumlah pajak itu dibagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama ada tarif pajak, yang kedua ada pengurangan dan juga pengurangan pajak, dan yang ketiga ada metode perhitungan dari pajak itu sendiri. Nah, dalam tarif pajak itu adalah persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Tarif pajak ini biasanya bervariasi berdasarkan jenis pajak dan tingkat pendapatan ataupun nilai transaksi. Lalu yang kedua yaitu pengurangan dan pengurangan pajak. Nah, biasanya beberapa negara memberikan pengurangan ataupun pengurangan pajak tertentu untuk mendorong investasi, pengembangan daerah tertentu ataupun tujuan lainnya. Ini dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh si subjek pajak itu sendiri. Lalu yang selanjutnya tentang metode perhitungan. Otoritas pajak ini biasanya menetapkan metode perhitungan yang harus digunakan oleh subjek pajak, baik itu metode langsung ataupun metode tidak langsung untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Nah, selanjutnya di sini ada mekanisme pembayaran pajak. Untuk mekanisme pembayaran pajak yaitu pertama, perhitungan jumlah pajak, yang kedua penyampaian laporan pajak, yang ketiga ada waktu pembayaran pajak, dan yang keempat metode pembayaran pajak, serta yang kelima ada bukti pembayaran pajak. Lalu di sini juga kita akan membahas tentang sanksi dan pelaporan dari pelanggaran pajak itu sendiri. Itu dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada denda ataupun bunga. Yang kedua ada penagihan pajak oleh otoritas pajak, dan yang ketiga adalah tindakan hukum. Oke, video kali ini aku cukupkan. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga di video kali ini menambah wawasan ataupun dari yang aku sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.